Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi praktikum kita di mata kuliah arsitektur komputer pertemuan keempat mengenai komputer assembly untuk bagian motherboard. Baik, sekarang kita akan sedikit membahas mengenai bagaimana cara menginstal atau memasang CPU. Di sebelah kanan ini kita bisa melihat ada gambar CPU ya. Nah, di sebelah kanan ini untuk gambar CPU-nya. Ada bagian-bagian yang harus kita tahu persis untuk bisa memasang prosesor dengan baik. Di sini kita bisa lihat ada slot CPU yang ada di motherboard. Di sini ada slot kosongnya di sebelah sini. Kemudian kita lanjutkan ke tahapan pemasangan. Bagaimana sih cara memasang CPU atau prosesor? Di sini kita sudah ada gambar CPU atau prosesor ya. Ini kalau di zoom nanti ada gambar triangle atau segitiga, dan segitiga tersebut juga nanti kita akan cocokkan di mana posisinya agar tempatnya ini cocok dengan slot yang ada di motherboard. Kemudian apabila kita sudah siap, ini kita tinggal buka saja, kemudian nanti prosesornya ini kita taruh di slot CPU yang ada di motherboard. Nah, kalau misalkan sudah cocok, kita bisa mengunci prosesor. Ini kita bisa buka bagian ini, lalu kita tutup supaya dia tidak bergerak posisinya. Dan jangan lupa apabila dibutuhkan, dan ini memang cukup penting gitu ya, thermal pass di sini sudah disiapkan. Thermal pass ini digunakan untuk membantu proses distribusi. Distribusi apa yang disebarkan atau diratakan, yaitu distribusi panas menuju heatsink. Di sini juga sudah ada heatsink. Jadi nanti heatsink ini akan dipasang di atas si prosesor. Ini prosesor, nah ini kaki-kaki yang nanti akan dicocokkan dengan si heatsink ini. Ya, kemudian kalau sudah cocok posisinya, maka selanjutnya akan dilakukan proses skrup menggunakan obeng. Nah, yang berikutnya di sini kita bisa lihat, nanti kita akan lihat sedikit bagaimana tutorial pemasangannya langsung ada di videonya yang sebenarnya sudah disediakan di NetAcad ya, di IT Essential. Jadi di sini nanti heatsinknya ini akan berguna sekali untuk menjaga agar si prosesor ini tetap dingin dan menghindari overheat. Nah, ini kalau misalkan sudah overheat berbahaya begitu ya untuk si komputer sendiri. Kemudian heatsink ini ada bagian kipasnya di bagian atas ini. Nah, kipasnya ini digunakan untuk proses penarikan panas dan pendinginan CPU. Nah, di bagian belakang ini ada seperti sirip ya, menyerupai sirip. Kemudian di sini kita bisa lihat kalau sudah diposisikan di posisinya, ini bisa di skrup. Nah, untuk pemasangannya lebih detailnya kita akan lihat ya tutorialnya. Nah, berikut ini adalah video demonstrasi gitu ya untuk proses pemasangan dari CPU. Kita bisa lihat, saya akan percepat sedikit prosesnya ya. Jadi di sini teman-teman bisa melihat bagaimana proses atau mekanisme pemasangan dari We're going to CPU. install a CPU, Central Processing Unit, into our motherboard. Oke, tunggu sebentar. Nah, ini kita bisa lihat ada bagian dari motherboard. Ini akan dipasangkan. Nah, di sebelah sini kita bisa lihat nih. Ini posisinya slot dari CPU yang ada di motherboard. 1 is usually what indicates how the CPU orientation should work. We have a triangle.
Sebentar. which we'll be able to see right. Nah, di sini di zoom kita akan bisa lihat. Nah, ini segitiga yang dimaksud ya, teman-teman ya. Triangle ini kita akan posisikan sesuai dengan slot yang ada di motherboard. Ini kita buka kuncinya. Ini namanya CPU housing metal opening. Kita akan buka. Nah, kemudian kita akan taruh si prosesor tadi di dalam. Nah, ini posisi triangle-nya harus di sini. Kemudian kita bisa taruh sesuai dengan slot. Kalau sudah kita taruh, selanjutnya bisa kita tutup ya. Ini kita bisa taruh. Nah, seperti ini posisinya. Nah, ini kita taruh posisi triangle-nya ada di bagian atas kiri. Setelah cocok, kemudian selanjutnya slotnya akan kita tutup. Host-nya akan di locking. Nah, kita harus pastikan dulu bahwa CPU-nya ini sudah cocok dan sudah pas di posisinya. Nah, yang berikutnya ini adalah pemasangan dari thermal paste yang tadi sudah saya sampaikan. Fungsinya adalah untuk proses distribusi panas supaya si prosesor ini tidak overheat ya. Nah, ini dioleskan sedikit saja, kemudian nanti kita bisa ratakan. Nah, seperti ini. Kalau sudah selesai, selanjutnya di sini sudah ada si heatsink ya. Nah, ini kita bisa lihat bentuknya. Nah, ini kalau kita balik, ini menyerupai fin atau sirip ya. Yang salah satu fungsinya adalah untuk airflow atau sirkulasi udara. Gitu ya. Nah, ini akan kita pasang, kita cocokkan. Kalau sudah, kita akan masukkan ya, teman-teman. Nah, begitu proses pemasangannya. Pastikan kita akan men-screw. Nah, ambil obengnya, kita pastikan dan kita screw ke papan motherboard. Nah, ini sedang dilakukan proses screwing. Oke. Jadi di sana setelah di screw si heatsinknya ini ya sudah aman, posisinya sudah tepat dan proses pemasangan atau instalasinya sudah selesai untuk si prosesor. Baik, berikutnya, nah ini kita lanjutkan ke pemasangan heatsink. Tadi sudah dijelaskan ya untuk di sebelumnya. Oh ya, sebelumnya kita cek dulu bagaimana sih memilih motherboard yang baik. Jadi yang pertama adalah pastikan bahwa motherboardnya ini support terhadap apa saja. Pertama terhadap prosesor, kemudian terhadap RAM, kemudian terhadap video adapter dan adapter card gitu ya. Jadi tidak bisa sembarangan. Kemudian pastikan juga bahwa soket dan chipsetnya ini kompatibel dengan si prosesor. Dan bisa juga mengakomodir pemasangan heatsink. Jadi pastikan nanti di atas prosesor ini bisa dipasang heatsink ya. Kemudian pastikan juga nanti teman-teman memilih chipset sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi kalau misalkan kita membutuhkan beberapa USB port, nah kita bisa pasang untuk multiple USB port, kemudian koneksinya berupa SATA, kemudian ada video, koneksi video, surround sound gitu ya, suara. Nah, kemudian terkait dengan CPU package, nah CPU package ini terdiri dari prosesor, kemudian titik koneksi, dan ada material juga yang mengitari dari si prosesor yang fungsinya salah satunya untuk mendisipasikan daya. Jadi, pastikan CPU package-nya ini sesuai dengan tipe soket prosesor yang teman-teman pilih. Nah, berikutnya untuk si motherboard sendiri, di sini kita bisa lihat ada yang namanya jalur. Jalurnya ini fungsinya atau bus ini fungsinya untuk yang ada pada motherboard ini salah satunya adalah untuk proses pengiriman data. Nah, di sini ada yang namanya ada dua jenis
jalur. Yang pertama adalah data bus dan ada address bus. Nah, nanti teman-teman silahkan cek kira-kira bedanya apa sih data bus dan address bus. Ini pernah kita bahas ya di mata kuliah organisasi komputer. Nah, si bus data atau si address bus ini menunjukkan atau kita bisa mengartikan bahwa banyak data yang bisa ditransmisikan pada satu waktu ini adalah menunjukkan bus. Misalkan kita punya sistem bus data 32 bit. Nah, ini artinya adalah kita atau komputer yang kita miliki ini mampu mentransmisikan sebanyak 32 bit data pada satu waktu. Dari mana? Dari prosesor ke RAM atau ke komponen motherboard lainnya. Kemudian untuk kecepatan pengiriman data sendiri, ini biasanya ada yang namanya clock speed, teman-teman bisa cek sendiri di setting di my komputernya. Nah, ini ada yang satuannya megahertz atau gigahertz. Nah, ini adalah clock speed yang fungsinya salah satunya adalah untuk yang salah satunya adalah untuk melihat kecepatan dari transmisi data begitu. Kemudian untuk slot PCI expansion, nah ini harus bisa dihubungkan ke bus paralel yang fungsinya nanti untuk mengirimkan bit melalui jalur multiple secara simultan atau bersamaan. Nah, tagline yang terakhir ini yang paling penting pada saat memilih motherboard. When building a computer, choose a motherboard that has slot to meet your current and future needs. Jadi, kita harus tahu dulu kebutuhan kita yang sekarang dan ke depan apa. Begitu, kemudian nanti silakan pilih motherboard yang slotnya ini sesuai untuk bisa memenuhi kebutuhan kita dan kebutuhan yang akan datang. Nggak cuma milih motherboard sebenarnya ya. Jadi dalam hidup pun seperti itu. Kadang kita banyak sekali keinginan yang ingin kita punya, yang ingin kita kejar. Tapi terkadang itu tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini kita harus memilah-milah sehingga apa yang kita beli atau apa yang kita pilih ini sesuai dengan apa kebutuhan kita saat ini dan apa kebutuhan kita di saat yang mendatang. Sehingga tidak ada hal yang mubazir, terbuang, dan tidak berfungsi seperti itu. Nah, ini nanti teman-teman silakan baca dan cari referensi lebih banyak bagaimana memilih choosing a CPU cooling system gitu ya. Salah satunya tadi heatsink ya yang dimaksud. Nah, ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya tipe soket, kemudian spesifikasi motherboard, kemudian ada juga ukuran case-nya, kemudian ada environment fisik, ini berarti lingkungan fisik dari sekitar. Nah, ini teman-teman bisa cek maksudnya seperti apa, tujuannya seperti apa, faktor-faktornya. Nah, ini harus dibahas nanti ya di di laporan yang nanti dibuat untuk bagian motherboard. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah soket yang ada pada prosesor Intel dan AMD. Nanti teman-teman jelaskan Intel soket, kemudian arsitekturnya ini seperti apa yang sudah saya tuliskan di sini, maksudnya seperti apa, begitu ya. Nanti ini juga silakan teman-teman jelaskan dan tuliskan di laporan yang nanti kalian tulis. Jadi untuk Intel soket di sini ada beberapa soket. Kemudian AMD ini ada beberapa soket, ini beda soketnya ya, kemudian arsitekturnya berbeda, kemudian nanti pinnya juga berbeda. Nah, ini silakan semuanya di breakdown atau dijelaskan lebih detail di laporan praktikum teman-teman semua ya. Nah, kemudian satu lagi packagingnya ini adalah RAM. Jadi untuk CPU packaging ini salah satunya adalah RAM. Nah, untuk memilih RAM yang baik ini pastikan harus kompatibel dengan motherboard. Kemudian mode memorinya ini harus support dual channel RAM. Nah, untuk jenis memori sendiri ini ada dua jenis. Yang pertama ada buffer dan unbuffer. Nah, yang unbuffer ini biasanya yang paling sering digunakan di komputer. Nah, biasanya prinsip kerjanya adalah dia membaca data langsung dari bank memori. Nah, sehingga kinerjanya memang lebih cepat, tapi kekurangannya apa? Jumlah RAM yang bisa dipasang ini sangat terbatas, begitu. Kemudian, kalau si buffer memori, nah ini biasanya digunakan untuk yang sistem komputer yang digunakan untuk server atau workstation yang itu membutuhkan banyak sekali RAM. Nah, ini biasanya menggunakan yang buffer memori. Ya, nah biasanya memori chip ini memiliki control chip yang built-in-nya di modul sehingga nanti bisa ada melakukan proses
controlling karena memang melibatkan banyak sekali RAM. Nah, ini untuk tahapan praktikum, silakan teman-teman studi literatur. Kemudian jika studi literaturnya sudah selesai, yang tadi sudah saya jelaskan, silakan cari. Bisa cari juga di channel YouTube yang bersesuaian ya terkait dengan yang saya jelaskan. Misalkan jenis dari motherboard apa, kemudian tipsnya bagaimana, kemudian heatsink seperti apa, kemudian RAM bagaimana, dan pemasangannya. Ya, kemudian yang tahap kedua nanti silakan teman-teman bisa simulasi dengan Cisco Virtual Desktop, Cisco IT Essential Virtual Desktop. Nah, sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya dan sudah ada tutorialnya ya. Kemudian baru tahap terakhir adalah penyusunan laporan akhir ya. Nah, untuk isi laporan silakan nanti teman-teman masukkan bagian ini yang sudah saya tuliskan, bagian dari motherboard fungsinya juga dituliskan. Kemudian jenis dan tips memilih motherboard seperti apa, kemudian jenis soket CPU pada Intel dan AMD, tolong ini teman-teman tadi jelaskan lebih detail ya. Kemudian tips dalam memilih CPU cooling system atau heatsink. Kemudian jelaskan mengenai jenis RAM, dan terakhir adalah tuliskan hasil simulasi pemasangan motherboard yang di sana sudah ada CPU package ya menggunakan Cisco IT Essential for Desktop. Silakan di screenshot hasil dari simulasinya. Begitu. Ini referensinya, silakan bisa dibaca lebih detail di NetAcad IT Essential Course-nya dan jangan lupa dikerjakan assignment-assignment-nya. Begitu, terima kasih. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.